Markus 15 ayat ke-15 berkata, "Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan." Arti disesah ini adalah hukuman dengan cambuk. Cambuk yang digunakan terbuat dari kulit yang dikepang, lalu ujungnya diikatkan benda tajam seperti pecahan tembikar, batu tajam, logam, ataupun tulang. Supaya benda-benda tajam ini menancap pada daging, lalu merobek dan mencabik-cabik daging ketika ditarik. Hukuman ini dilakukan dengan cara mengikat kedua tangan tahanan pada sebilah balok kayu dan juga kedua kaki yang diikat. Barulah prajurit mencambuk punggung tahanan sebanyak maksimal 40 kali sesuai kitab Taurat. Ulangan 25 ayat kedua sampai ketiga berkata, "Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah deras timpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi." Sebuah cambuk biasanya terdiri dari 3 ujung, sehingga bisa dikatakan Tuhan Yesus dicambuk sebanyak 13 kali dikalikan 3, yaitu 39 cambukan. Luka hasil dari cambukan inilah yang disebut bilur-bilur, yaitu luka memanjang akibat dari cambuk yang menancap dan merobek daging. Dalam kitab Yesaya dan Petrus disebutkan bahwa bilur-bilur Yesus menyembuhkan. 1 Petrus 2 yang ke-24 berkata, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Memang benar Tuhan Yesus berkuasa atas segala sakit dan penyakit dan dapat dengan mudah menyembuhkannya. Tapi seringkali ayat ini disalahartikan dengan hanya berharap akan kesembuhan jasmani saja kepada Yesus. Seperti 10 orang kusta yang meminta untuk dikasihani, tapi setelah mereka menjadi tahir, hanya 1 orang yang kembali tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Di zaman itu, sakit kusta adalah lambang kenajisan dan tidak ada orang yang mau mendekat dengan orang yang sakit kusta. Orang Samaria yang disembuhkan dari sakit jasmani tadi akhirnya mendapatkan kesembuhan yang jauh lebih penting dari teman-temannya, yaitu kesembuhan rohani. Lukas 17 yang ke-17 sampai 19 berkata, "Lalu Yesus berkata, 'Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memulihkan Allah selain daripada orang asing ini?' Lalu ia berkata kepada orang itu, 'Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.'" Jadi, bilur-bilur Yesus bukan hanya menyembuhkan luka fisik, tapi justru yang terutama adalah menyembuhkan hati orang yang terluka karena dosa. Dosa membuat manusia merasa dirinya tidak layak menghadap Allah. Dosa menjauhkan kita dari Allah. Dosa memisahkan kita dari Allah. Oleh sebab itu, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan hati yang terluka, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah melalui darah Yesus yang tertumpah dari bilur-bilurnya. Itulah arti bilur-bilur Yesus, membersihkan kita dari dosa dan menyembuhkan hati yang terluka. Amsal 20 ayat ke-30 berkata, "Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati."